Halo Homers, Jaskia di sini. Di episode kali ini Jaskia lagi ada di Sila at Sawangan. Hari ini Jaskia akan review rumah 1 lantai dan 2 lantai yang layoutnya cantik banget. Buat yang penasaran, ikutin terus ya. Let's go! Oke, di belakang aku ini sudah ada rumah dengan desain Japanese minimalis. Rumah 2 lantai yang desainnya itu seperti kalau kita lihat ini kotak-kotak gitu ya, dengan model Japanisnya. Dia berdiri di atas lahan seluas 5 kali 10 meter. Dengan luas bangunan itu 62 meter persegi, Mas. Sekarang kita bahas dulu carportnya. Ini dia, Mas, untuk carportnya dia menggunakan finishing full granite yang anti-slip juga dan low maintenance ya, Homers. Jadi dia gampang dirawat. Cukup untuk 1 mobil, dan di sebelah kirinya ini sudah ada taman yang menggunakan gaya Zen Garden, Homers. Jadi dia menambah kesan tenang dan tropikalnya, Homers. Nah, untuk bagian fasadnya, Homers, ini dia bagian eksteriornya menggunakan artificial wood. Jadi menambah kesan minimalis, Homers. Bagian sininya juga sudah ada bukaan kaca yang besar banget. Kalau kita lihat dari depan itu sudah ada tangga. Nanti kita lihat di belakangnya ada apa. Nah, kalau misalkan di rumah contoh ini, di bagian sininya dia memanfaatkan untuk menyimpan payung, Homers. Bisa kamu kreasikan juga nanti sebagai tempat apa, bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat-tempat yang lain. Oke, untuk perpaduan warnanya di rumah ini dia ada kombinasi antara warna coklat dan krem, Homers. Sekarang kita masuk nih ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, ini kita naik sedikit untuk area terasnya. Oke, Homers, ini untuk pintunya dia menggunakan solid engineering wood dengan kusen aluminium dan tentunya sudah ada smart door lock-nya, Homers. Tinggi nggak pintu? Pintunya tinggi ya, dia dibikin dari floor to ceiling. Jadi walaupun terlihat sampai atas ya, padahal ternyata itu tuh ada sekat gitu loh, Mas. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih ke dalam. Assalamualaikum. Oke, Homer, sekarang kita udah ada di dalam tipe rumah Maestro M5. Begitu masuk, sebelum ke area inti, kita disambut dulu nih, Homer, sama area foyer. Kalau di rumah contoh ini, area foyer ini dimanfaatkan untuk penyimpanan rak sepatu atau alas kaki. Jadi tidak berantakan, Homers. Di atasnya juga masih ada area terbuka. Ini untuk menyimpan pajangan-pajangan. Nah, di belakang sininya juga ada bukaan kaca yang besar banget. Ini langsung menghadap ke area belakang. Nanti kita lihat sama-sama area belakangnya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke area living room. Ini untuk area living room-nya, dia menggunakan sofa 2-seater yang langsung menghadap ke area TV. Ini bisa dijadikan ruang keluarga juga, karena di sini sudah ada dekorasi untuk TV yang aku suka. Dia memanfaatkan dekorasi belakang ini sebagai tempat untuk sekalian bercermin gitu sebelum pergi. Karena kan dia deket pintu juga kan, Homers.
Nah, di bagian backdrop TV-nya ini extend sampai ke atas. Dia dengan tambahan kisi-kisi, materialnya PVC Homers. Perpaduan warnanya jadi bikin kelihatan rumah ini tuh modern minimalis. Nah, di bagian sebelah kanannya ini juga sudah ada storage yang terbuka. Jadi gunanya pasti untuk menyimpan pajangan-pajangan. Cantik ya Homers, aku suka banget. Dia ditambah juga tuh di bagian high ceilingnya, dia menambahkan ambient light, jadi bikin suasana rumah itu kerasa banget mewahnya Mas. Lantainya apa? Kalau lantainya ini dia menggunakan homogeneous style ukuran 60 x 60 bermotif marmer. Nah, motif marmer. Walaupun dia ukuran rumahnya ini cuman 5 meter, lebarnya 5 meter, tapi kerasa lega ya Mas, karena dekorasi dalam desain interiornya ini dibikin full cermin nih, di bagian tangganya juga dia dibikin full cermin, tapi jangan salah, di balik ini juga masih ada manfaatnya nih, ada fungsinya, dia bisa dibuka, jadi bisa jadi storage penyimpanan, masih bisa dimanfaatkan. Oke, kita geser sebelah sini, ini langsung ada dining room, cukup untuk 4 kursi. Nah, di belakangnya ini ada kitchen yang lurus kayak gini nih, Homers. Jadi penataan dekorasinya ini sudah pas banget, sudah sesuai banget. Ini dibikin custom juga, jadi kulkas itu udah ada rumahnya. Setelah dari kulkas, kita langsung bisa masak-masak, sudah ada sinknya juga. Nih, aku suka banget. Di bagian dindingnya, ini dia full mirror ya. Tapi dengan ada desainnya, jadi nggak terlalu masif, Mas. Masak bisa sambil ngaca-ngaca juga. Aku suka nih di bagian rak-raknya juga, dia ada ambient light-nya juga, warm light, jadi kerasa estetik banget, Mas. Oke, next kita ke area sebelah sini nih. Bukan besar ya? Iya dong, di area living room sama dining areanya ini sudah ada bukaan kaca besar. Jadi pencahayaan alami itu maksimal banget masuk ke dalam ruangan. Nah, kita sekarang nih ke pintu sebelah kiri. Nah, ini pintunya di slide door ya, Homers. Dia memanfaatkan space untuk gak kerasa penuh gitu ruangan. Nah, ini dia area belakangnya. Area belakangnya kalau di rumah contoh ini dia digunakan sebagai laundry area. Iya, service area, laundry area juga, karena di sini sudah ada mesin cuci dengan storage-nya juga, ada meja juga. Ini dibikin custom juga sampai ke atas buat untuk penyimpanan barang-barang, jadi tidak berantakan. Nih, ukuran storage-nya juga ukuran areanya juga di sini masih lebar banget. Masih cukup untuk menyimpan kursi ya sambil santai-santai, karena di sebelah sini sudah ada taman, Mas. Bisa dikreasikan juga sesuai kebutuhan masing-masing. Area belakangnya yang di samping ya berarti ya? Area belakangnya yang di samping, betul. Karena apa area samping ini namanya? Kalau dari rumah area belakang, tapi samping gitu, itu aja lah pokoknya. Karena dia bentuknya, karena panjang dari rumah ini tuh 10 meter. Jadi taman dan lebarnya 5 meter, jadi di bagian sebelah sininya tuh dimanfaatkan untuk taman sampai ke belakang. Berapa lebar dari ke arah sampingnya? 1,20 meter ada ya? Ada, ukuran di sebelah sininya 1,20 meter ada servisnya. Iya. Dekorasi seperti ini cocok banget jadi inspirasi. Aku aja suka. Untuk pintunya juga tadi yang aku bilang sliding door, jadi menghemat tempat banget, Mas. Pemilihan juga bagus ya. Pembelian kaca, apa ini lampu gantungnya ini 2 gini lucu banget ya di bawah dining room, kelihatan banget estetik. Kayak sekarang kita kesini nih. Nah, untuk di area lantai 1 ini sudah ada powder room, jadi tamu yang datang itu udah nggak perlu lagi ke toilet ke atas, kan itu kan privasi kan, private juga, jadi disediakan powder room, sudah ada wastafel-nya, sudah ada satu kloset juga. Nah, di bagian belakang klosetnya ini nih ada dekorasi, dia custom juga mungkin, jadi bikin kamar mandi itu masih bisa menyimpan pajangan-pajangan. Ini untuk dindingnya juga menyesuaikan sama lantainya, jadi warnanya itu soft gitu ya. Dindingnya
pakai keramik ukuran 60 kali 60 juga, Oma. Jadi ini ruangannya di bawah tangga ya? Iya, ruangan powder room ini ada di bawah tangga. Jadi dia masih memanfaatkan space lagi. Tapi kok nggak ada pintunya sih, Kak? Gimana tuh nggak ada pintu? Ini tenang aja, Homers. Ini cuma di rumah contoh aja. Tapi nanti kalau misalnya kalian beli rumahnya, itu udah termasuk dong ke penjualan. Pasti dong. Ini aku suka banget dia memanfaatkan space di bawah tangga plus dilapis ini sama mirror. Jadi manfaatnya ada 2 manfaat. Oke, sekarang kita lanjut ke area lantai 2-nya. Sebelum ke area lantai 2, dia sudah ada bukaan kaca yang besar banget yang menghadap langsung ke area depan rumah nih, Homers. Iya, jadi pencahayaan itu maksimal banget masuk ke dalam ruangan. Oh, ini railingnya menggunakan tempered glass kaca. Iya, tempered glass dengan handle kayu juga. Jadi bikin rumah ini terkesan modern minimalis, Homers. Iya, mewah banget. Apalagi nih bagian tangganya dia menggunakan ambient light juga di bawah-bawah tangganya nih. Jadi kelihatan estetik banget ya, Homers. Cantik banget ya. Ini cocok banget nih dijadikan inspirasi buat Homers semua. Sekarang kita naik aja nih ke lantai 2. Sebelum ke lantai 2, ini dia ada area split level. Area split level ini dimanfaatkan untuk sebagai meja belajar bisa, meja kantor juga bisa, dengan desain interior yang custom nih, Homers. Warnanya. Nah, di bagian atasnya nih, Homers, dia high ceiling dengan tambahan maintenance light juga. Terus ada AC sentral nih, Homers. AC sentral. Enak banget ya. Bisa kita menggigil di sini ya. Iya. Nah, sebelum ke lantai 2 nih, di split level ini sudah ada area kamar juga, Homers. Ini untuk desain interior dari rumah contoh ini, dia ditata untuk kamar anak, Homers. Tuh, full wallpaper, itu kartun apa ya, aku lupa, dari Jepang kalau nggak salah. Nah, ini untuk area kamar tidurnya, dia ukuran single size ya, single bed. Terus di bagian situnya juga masih ada bukaan kaca yang besar juga untuk pencahayaan dan sirkulasi udara tentunya. Ini aku suka nih dekorasinya. Dia di bagian sebelah kasurnya ini dibikin meja. Ini juga masih bisa dibuka tuh untuk penyimpanan bantal contohnya seperti di sini. Nah, ini dia nih mejanya dibikin custom menyesuaikan dengan ukuran si kamarnya. Kasurnya ada lemari juga. Oh iya nih, kalau kita duduk, nah sini ada bukaan lagi lemari, aduh susah ya. Nah, cocok banget ya, bisa banget ini jadi inspirasi buat kamu semua dekorasinya. Unik banget. Juga bawahnya masih ada nih. Tuh. Dan tentunya ada LED juga di situ. Jadi bikin rumah mewah banget, Homers. Kamarnya itu ukurannya 2,5 kali 2 ya kayak? Iya, kamar ini ukurannya 2 kali 2, iya 2 kali 2,5 meter, kurang lebih begitu. Cukup ya? Cukup. Dia juga memanfaatkan area di sininya untuk mirror, dibikin full juga nih, floor to ceiling sampai atas. Jadi dia nggak buang-buang space buat menyimpan kaca-kaca yang biasanya kan di luar gitu kan, Homers. Dia memanfaatkan dindingnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke lantai 2. Jadi tadi itu ke lantai 2 kan? Bukan, tadi lantai itu tuh dinamainnya split level. Sebelum lantai 2. Sekarang kita benar-benar di lantai 2-nya nih, Mas. Nah, di lantai 2 ini kita langsung di sini ada kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi ini nyambung sama kamar utamanya. Sharing ya? Sharing, betul. Jadi anak juga bisa pakai nih kamar mandi ini, nggak perlu lewat pintu kamar. Kita bahas dulu nih kamar mandinya. Kamar mandinya panjang ya. Dia panjang. Ada rak penyimpanan barang-barang juga di sini dibikin custom. Pintunya full cermin. Di sini juga masih ada tempat-tempat yang terbuka. Jadi dia nggak terlalu masif, Mas. Ini juga sudah ada wastafelnya. Bagian sini tentunya closet dan shower set.
Nah, untuk shower setnya ada partisipasi tempered glass, jadi air itu nggak langsung masuk, nggak langsung nyiprat ke area kloset di sini. Untuk dindingnya, dia full keramik, jadi sudah aman banget dari cipratan air, biar nggak lembab juga. Dan tentunya masih ada bukaan kaca nih yang besar banget sampai atas. Tapi tenang aja, sudah ada penutupnya, jadi kalau mandi nggak akan kelihatan. Kita tutup, coba tutup. Nah, jadi aman kalau mandi kok, tenang aja. Nah, sekarang kita lanjut aja nih ke area berikutnya. Lewat pintu utama dong. Lewat pintu utama. Nah, di sini langsung udah ada kamar utamanya. Kita sebut master room. Penempatan kasurnya dia queen size, enak banget ya. Aku ngerasa masuk ke sini langsung mewah banget. Karena penataan furnitur dan dekorasinya ini menurut aku dia all in banget. Di sebelah sini ada meja rias, dan di sini nih custom lemari 3 pintu yang sampai atas Mas. Dan bukaan pintunya juga dia sliding door dengan menggunakan kaca. Jadi pemilihan kalau misalnya mau milih-milih baju itu udah nggak perlu lagi buka-buka pintunya, bisa lihat langsung dari sini. Sini juga masih ada storage untuk penyimpanan tas-tas. Biasanya kan ibu-ibu suka majang-majangin tas gitu kan. Nah, di sini nih di custom dibikinin tempat untuk menyimpan tas-tas. Hermes. Betul. Hermes contohnya, Dior. Nah, ini untuk kacanya dia dibikin full juga sampai ke atas. Sebelah situ juga masih ada jendela untuk penerangan. Nah, tentunya di area master room ini sudah ada bukaan kaca yang besar banget. Dia itu langsung menghadap ke area depan rumah. Iya, betul. Besar banget kan? Nah, kayak dari depan itu yang kita lihat, ternyata di baliknya ada master room. Bagus banget ya, dia perpaduan warnanya itu bikin ruangan itu kerasa cantik gitu loh, Mers. Jadi lebih rapih juga. Banyak bukaan cahaya di sini kan. Iya, betul. Bukan cahaya sudah maksimal. Sirkulasi udara juga sudah baik. Nah, di bagian sininya nih, Mars, aku suka banget. Ini bisa jadi inspirasi banget nih. Jadi, mirror itu ditempel aja gitu di dinding. Jadi dia bener-bener memanfaatkan space banget. Iya, lucu banget. Bisa banget jadi inspirasi buat homework semua. Ini plafonnya apa nih kan drop ceiling juga kayaknya. Iya, plafonnya ini drop ceiling. Terus di bagian situ tuh, Mas, aku baru lihat. Ini lucu juga ya dekorasinya, lampu gantung gitu. Bikin kamar tuh estetik banget. Coba bisa nyalain gak ya? Bisa. Bisa, Mas. Tapi lucu banget ini dekorasinya. Oh, itu tuh. Katanya kalau siang jadi matahari ya. Malam jadi bulan. Lucu banget dekorasinya, Mas. Estetik gitu ya, Mas. Tadi untuk apa? Untuk ceilingnya dia drop ceiling dengan ambient light juga, jadi bikin kerasa ruangan itu Cozy banget. cozy, betul. Nah, ini dia nih tadi pintu yang langsung nyambung ke area kamar mandi. Jadi tenang aja, di sini ada pintu. Di kamar utama juga sudah ada pintunya. Ini karena nggak ada pintu karena tadi ya, karena ini cuma rumah contoh. Tuh. Oke, Homax, itu dia review rumah dari tipe Maestro M5 di Sila at Sawangan. Kalau aku rangkum, rumah ini mempunyai layout dan desain yang unik banget, Homax. Ya, walaupun ukurannya cuma 5 kali 10 meter, tapi dengan layout dan dekorasinya bikin rumah itu terasa luas, Homax. Untuk spot favorit aku itu di area split level, karena aku jarang banget nih nemuin area split level kayak tadi gitu. Biasanya kan rumah 2 lantai langsung aja kan ke atas. Kalau ini dia memanfaatkan space-nya untuk area split level, Mas. Dekorasinya cakep banget. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan referensi untuk kamar semua. Untuk informasi harganya, dengan rumah yang secantik ini, harganya cuma di 1 M-an aja. Dan disclaimer juga, untuk penataan furnitur di rumah ini tidak termasuk ke dalam paket penjualan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan referensi untuk kamar semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap sehat, tetap hangat, tetap jadi Homers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!